3 alasan kenapa kita harus milih Malaysia. Saya Givari Duyufur Rahman. Tapi saya biasa dipanggil teman-teman Ridho gitu. S2 Master di Islamic Banking dan Finance di International Islamic University Malaysia, di salah satu universitas Islam di Malaysia di Kuala Lumpur ya. Givari Duyufur Rahman itu namanya dari ya ada Givari. Givari itu salah satu nama kabilah lah di Arab dulu, sahabat lebih tepatnya. Terus eh kemudian Duyufur itu artinya tamu, tamu-tamu. Terus Ar-Rahman ya salah satu dari nama Allah. Jadi ya Givari tamu Allah, kurang lebih kayak gitu. Kata sifat, mungkin yang pertama penasaran ya. Maksudnya saya suka orang tipe yang orang gampang penasaran. Maksudnya kalau pengen tahu sesuatu ya, saya pengen benar-benar cari tahu apa sih yang saya pengen tahu itu gitu. Ya itu bisa kondisinya baik bisa buruk sih sebetulnya. Sudah belajar tapi kalau nggak pengen ya nggak juga gitu. Terus kemudian mungkin yang kedua, hmm, mungkin kalau zaman sekarang ekstrovert kali ya, maksudnya lebih suka bergaul sama orang, suka main gitu-gitulah. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja. Yang pertama, negaranya salah satu negara yang cukup Islami. Meskipun sebenarnya governmentnya mungkin kurang lebih sama kayak kita ya. Maksudnya ya banyak Islamnya, banyak nggak Islamnya juga ada gitu. Cuman orang-orang Islam di sana cukup bagus Islamnya. Maksudnya ya sholat, ya maksudnya cukup agamis lah. Dan lingkungan yang terbentuk yang saya dapatkan terutama itu cukup menarik. Terus kemudian cukup apa menyenangkan lah Islamnya. Terus kemudian yang kedua, masalah biaya juga. Maksudnya biaya di sana tergolong murah sebetulnya karena kurang lebih ya nggak beda jauh sama biaya hidup di Jakarta. Jadi pun misalnya ada teman-teman yang mau kuliah dengan self-funding, maksudnya dengan uang sendiri, eh insya Allah nggak terlalu berat lah. Kemudian yang ketiga mungkin budaya juga, maksudnya budayanya nggak berbeda jauh sama kita. Mungkin teman-teman yang mungkin baru mau mulai belajar luar negeri masih takut-takut kalau dengan shock shock kultur atau misalnya atau mungkin iklim dan lain masalah iklim dan itu nggak akan kita alami di Malaysia gitu. Mungkin dan Oke, oke, deket sih, baik. deket ya. Mm-mm. Meskipun saya nggak sempat, maksudnya meskipun kerasa jauh karena COVID, teman. COVID banget. Jadi saya sampai di sana, COVID belum ada, terus habis itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, COVID terus tutup sampai lulus saya baru pulang. Gitu. Yang pertama lingkungan belajar sih, lingkungan belajarnya menurut saya benar-benar ya cukup berbeda dengan Indonesia yang ya kita tahu bersama lah. Di sana jauh lebih kondusif untuk pembelajaran fasilitas dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain, tapi apa yang saya dapatkan ya seperti itu. Mungkin juga karena faktor saya di Kuala Lumpur ya di pusatnya dan universitas yang cukup mumpuni dan cukup besar juga. Tapi mungkin bisa jadi takutnya teman udah berharap ternyata dapat seperti yang saya katakan ya ya mungkin ya itu saya disclaimer dulu bahkan mungkin bisa jadi itu karena kampusnya yang sudah lama besar dan di kota yang besar jadi mungkin saya dapat fasilitas itu. Kemudian yang kedua juga masalah dosen. Itu juga saya bersyukur banget. Maksudnya karena dosen-dosen di sini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat friendly, sangat-sangat dukung kita untuk jadi lebih baik. Jadi tidak sekedar menyalahkan gitu. Mungkin kita sering dengar di Indonesia kalau beberapa dosen ya, kita nggak bilang semua karena banyak juga dosen yang bagus-bagus. Beberapa dosen mungkin kayak misalnya skripsi suka nyalah-nyalahin aja tanpa ada bener-benerin. Kalau di sana kita nggak ngalamin itu sih. Biasanya benar-benar dibimbing, benar-benar dikasih tahu. Ya mungkin ada yang dimarahinnya tapi nggak banyak gitu. Jadi kita banyak dibantu sehingga kita bisa berkembang, benar-benar berkembang gitu. Kemudian yang ketiga paling berkesan mungkin teman-teman ya. Maksudnya karena kita zaman COVID, nggak banyak teman-teman Indonesia yang stay di sana. Banyak teman Indonesia tapi TKI, jadi kita mungkin nggak apa ya kita nggak banyak kontak gitu sama mereka. Karena saya sendiri juga mungkin kurang aktif juga karena di kampus saja. Jadi memang yang tinggal di kampus waktu itu sedikit banget, Anggun. Jadi mungkin ada nggak sampai 20 orang kali ya yang S2, yang teman dekat ya. Jadi kita kemana-mana bareng gitu. Meskipun ya sama saja namanya COVID ya, maksudnya kita sama-sama di lockdown dan nggak bisa kemana-mana ya. Banyak gak enaknya juga, tapi di sisi lain ya kita jadi pertemanannya jauh lebih dekat dan lebih banyak punya cerita lah, berkesan. Oh, Sebagai foreigner di Malaysia ya, yang kurang nyaman, ya mungkin yang pertama ya,
Ya, ini bukan karena Malaysianya, cuman karena COVID-nya aja karena kemarin ya, maksudnya ya jelas karena kita COVID ya. Ya banyak banyak gak enaknya juga gitu, kayak kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana, harusnya ada banyak strict lah di sana, jauh lebih strict dibanding Indonesia gitu. Makanya waktu saya pulang pun saya cukup kaget, di sini cukup sangat-sangat longgar jauh dibanding di sana. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin sistemnya sih, sistemnya ada beberapa sistem yang memang ini mungkin karena kampus saya juga, tapi sistem birokrasi dan lain sebagainya itu cukup ribet. Uh, kalau setahu saya teman-teman PPI yang di luar beberapa negara khususnya itu banyak teman-teman PPI-nya memang yang handle atau kita nggak kesulitan buat ngurus visa, birokrasi dan lain sebagainya. Tapi di Malaysia yang setahu saya itu kebanyakan kita benar-benar ngurus sendiri dari A sampai Z. Meskipun mungkin PPI bantu, tapi informasi saja, mungkin ngasih informasi atau mungkin ngasih bimbingan, bukan ngurusin dari A sampai Z. Soalnya ke beberapa negara yang saya tahu teman-teman kayak di Saudi atau kayak di beberapa teman-teman yang lain yang saya tahu itu mereka dibantu ngurusin visa dan lain sebagainya itu dibantu, sedangkan kalau kita ke Malaysia kita ngurus sendiri ya, ke visa unit, ke Jakarta bolak-balik ngurusin visa dan lain sebagainya. Mungkin itu juga kurang nyamannya ya. Kemudian yang kayaknya itu aja deh untuk yang nggak nyamannya. Kurang sisanya ya sama aja kurang lebih. Ah, Pertama pasti ya kesiapan diri kita, siap nggak buat jauh atau siap kita belajar di luar negeri. Karena memang meskipun di Malaysia itu kurang lebih sama atau nggak beda jauh, tapi itu tetap negeri orang gitu. Maksudnya ada banyak hal yang mungkin di sini nggak apa-apa tapi di sana nggak boleh gitu-gitu. Maksudnya kita harus belajar udah siap untuk menyesuaikan diri, dan memang sebenarnya kulturnya cukup beda ya meskipun sama-sama ASEAN gitu. Terus kemudian yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga persiapan bahasa, lebih tepatnya bahasa Inggris maupun bahasa Arab tergantung jurusan apa yang diambil sama teman-teman. Saran saya sih ngambil IELTS ya, karena hampir semua di Universitas di Malaysia itu pakainya IELTS. Jadi kayak TOEFL itu jarang sih diterima setahu saya. Di kampus saya juga terima cuma IELTS. Jadi sebaiknya persiapin bahasa Inggris, karena kalau teman-teman udah berangkat duluan nih ke sana tapi ternyata bahasa Inggrisnya belum bagus ya bisa, tapi biayanya tuh cukup mahal gitu dibanding kita persiapan di Indonesia mau di Pare, atau kebanyakan teman-teman di Pare sih. Saya termasuk saya juga di Pare dulu bahasa Inggris berapa lama sampai bisa dapat skor IELTS yang mumpuni baru siap berangkat. Soalnya kalau ya sayang aja mungkin teman-teman yang nggak dapat informasi kayak gini, mereka berangkat ke mana bahasa ke Malaysia mikirnya mungkin gampang aja, ternyata enggak gitu. Ternyata bahasa Inggris sana cukup strict ya. Pokoknya karena mereka jajahan Inggris juga, bahasa Inggrisnya mereka bagus. Ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris gitu. Dan skornya cukup tinggi ya, 6 setengah sampai 7 tergantung jurusan. Jadi ya sayang aja, kasihan aja teman-teman ke sana udah terlanjur sampai sana, ya mau nggak mau kalau udah sampai sana ya harus ngambil kelas bahasa di sana, nggak bisa nggak gitu. Karena udah daftar dan udah ngambil duluan. Itu mungkin yang terkait dengan kesiapan diri. Kalau persiapan berkas, yang pertama harus dapat offer letter dulu. Jadi teman-teman harus daftar dulu ya, daftar dulu lewat online. Terus kemudian baru ntar dapat offer letter. Maksudnya kita dapat tawaran atau kita dapat ya surat lah bahwa kita bisa keterima. Terus habis itu kita mulai ngurus visa. Nah, ada istilahnya IMGS, itu semacam apa ya, sebenarnya kedutaan tapi khusus buat student gitu hmm. di Jakarta. Nah, itu kita ngurus ke situ, kita daftarin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bakal dapat visa, baru dari situ ntar keluar beberapa surat. Salah satunya adalah visa enter, maksudnya apa single entry visa sebutnya. Maksudnya visa yang kita gunakan cuma buat sekali masuk aja. Jadi kita masuk ke Malaysia, tapi nanti sampai di Malaysia teman-teman harus atau kita semua harus ngurus lagi visa untuk visa pelajarnya. Nah, kayak gini-gini kan mungkin banyak teman-teman yang udah dibantuin sampai PPI atau nah kayak gini-gini kalau kita kemarin semuanya ngurus sendiri. PPI bantuin tapi memang mereka tidak siap atau tidak berkomitmen buat buat bantuin secara 100% gitu. Habis itu ya kurang lebih itu sih. Paling sisanya tiket yang kurang lebih sama lah sama teman-teman yang keluar luar kuliah luar negeri ya gitu. Faktor penerimaan juga sih. Maksudnya kayak di Hmm. Malaysia itu penerimaannya cukup sering ya. Maksudnya di beberapa universitas itu setiap tahun sekali, atau yang luar negeri setiap tahun sekali atau bahkan nggak setiap tahun gitu. Jadi PPI mau ngurus pun nggak masalah gitu karena nggak banyak kan. Kalau yang Malaysia kan eh, gelombangnya itu banyak banget gitu. Bahkan ada satu gelombang mungkin nggak sampai 100 orang atau cuma sedikitnya 20-an orang satu intake gitu. Ya kalau harus ngurus
satu-satu dan terus-terusan mungkin mereka nggak siap untuk itu ya. Oh, Jadi dan memang cukup ribet sih, apalagi kemarin sempat ada masalah sebenarnya. eh, Visa internasional di Malaysia itu lagi banyak banyak dapat kritikan lah dari teman-teman mahasiswa, karena ya itu nggak cuma Indonesia ya, di semua negara, karena memang ya mungkin karena ada transisi dari online ke offline, jadi kan visanya beda dan ya agak-agak inilah, agak-agak goncang ya. Nggak tahu sih sekarang gimana kabarnya ya, tapi bisa kok selama teman-teman mau mah, gampang, banyak yang bantuin, insya Allah banyak yang bantuin, tapi tetap harus kerjain sendiri 100%, karena setahu saya juga, dan nggak ada ya, setahu saya belum ada yang bisa kayak kita bahkan bayar orang buat ngurusin itu, setahu saya belum ada gitu. 5 hal yang saya sukai dari kampus. Yang pertama environment, maksudnya lingkungan sekali lagi. Kampus saya ya di International Islamic University, atau sebutnya IIUM, IIUM, atau kalau orang sana sebutnya UIA, Universitas Islam Antarbangsa. eh itu lingkungannya cukup bagus nih, terutama teman-teman yang Muslim, eh atau kayak yang keangkun yang pakai hijab, atau teman-teman yang gitu di sana sangat-sangat terbantu gitu. Maksudnya fasilitas di sana cukup bagus untuk ukuran kampus, ada asramanya juga, jadi kita nggak bingung ya untuk kita yang foreigner gini, kita nggak perlu nyari apa namanya, apartemen atau apa segala macam itu. Jadi kita bisa ngambil asrama dan harganya jauh lebih murah dibanding tinggal di apartemen. Terus kayak kantin, makanan di situ juga murah. Pokoknya ya kayak gitu-gitu, lingkungan fasilitas lumayan lah, sangat-sangat mendukung. Terus juga yang kedua dosen. Maksudnya sekali lagi saya sangat bersyukur dengan dosen-dosen yang saya dapat gitu. Mereka kayak teman gitu. Saya nggak tahu kalau S1 seperti apa, tapi karena saya ngambil S2 di sana, jadi kedekatan sama dosen itu jauh lebih terjalin gitu. Mungkin karena kalau S1 kelasnya gede ya, maksudnya muridnya lebih banyak, kalau S2 kan lebih intensif. Maksudnya kita kecil kelasnya, banyak bimbingan dan lain sebagainya, jadi lebih dekat. Dan kayak misalnya mereka sangat mendukung kita, misalnya kayak kita bikin tugas gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu sih, kalau saya dulu S1 tuh atau dari teman-teman tuh jarang banget ada dosen yang dorong mahasiswanya buat eh, apa submit jurnal misalnya, apalagi sampai jurnal internasional, Scopus dan lain sebagainya, itu jauh sih, jarang ada di Indonesia. Tapi kalau di sana dosen-dosen itu sangat-sangat eh, mendukung itu. Jadi teman-teman misalnya bikin tugas, dikasih tahu dari awal bahwa tolong bikin tugas yang bagus supaya nanti bisa ikut international conference atau ikut submit jurnal, bisa kalau bisa Scopus dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu ditekankan di awal dan benar-benar dibimbing kita. Itu tugas lo ya, tugas kelas bukan skripsi. Tapi ya kayak gitu-gitu kan bukan dukungan yang sangat, menurut saya sangat-sangat berharga lah gitu. Terus kemudian yang ketiga, ngomongnya cepet banget. Terus kemudian kata-katanya mungkin sama gitu, cuman